cara cleaning dan repasta laptop. Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service at Belajar Bongkar. Hello, what's up? Kembali lagi di channel Hafiz Service at Belajar Bongkar. Kali ini kita bakalan kasih tutorial ya, bukan tutorial sih, cara ya. Apa ya tepatnya? Kasih tips deh, tips cara repasta dan cleaning laptop ya. Hampir semua laptop sama aja sih, cuman beda-beda cara ngebongkarnya aja. Cuman garis besar cara ngebersihin sama repastanya itu sama aja teman-teman ya. Oke, kalau yang kita kerjain, yang jadi bahan kita kali ini itu adalah Advanced WordPress ya. Kebetulan aja karena adanya ini jadi nggak apa-apa kita cleaning sama repasta Advanced WordPress. Kalau teman-teman punya laptop lain, Asus atau Acer atau ya semacam yang merek-merek lain yang umum sih. Nah, sama aja ya. Kalian yang jelas tetap harus ngebuka cover mainboardnya. Lalu kalian cleaning di bagian fan coolernya. Lalu kalian repasta di bagian mainboard utamanya ya. Kalian harus repasta ya. Jadi kalian nanti tentukan aja, kalian lihat di mana nih posisi CPU-nya. Nah, itu yang kalian repasta ya teman-teman ya. Oke, ini kita mau bongkar dulu. Kita buka cover mainboardnya nih. Nih, pertama-tama kita congkel dulu nih. Kebetulan yang kita jadiin bahan peraganya ini adalah WordPress ya. Jadi Advanced WordPress ini cover mainboardnya bahannya itu dari metal gitu ya materialnya ya. Memang agak sulit kita ngebukanya, agak keras gitu ya. Nih, ini kita masih tetap berusaha nih. Nah, berhasil. Wow, kotor banget teman-teman. Waduh, ini pas banget ya jadi peraga kita ya. Kalian bisa lihat fan coolernya ini sampai warna coklat teman-teman. Nih, ini saya lagi kerjain sama langsung disaksiin sama si pemilik laptop ini sendiri ya teman-teman ya. Jadi owner si laptop ini langsung nyaksiin prosesnya gimana saya cleaning laptopnya sama repasta laptopnya ya. Jadi kita langsung di depan si ownernya. Nah, karena kita udah pastikan ini posisi yang bakalan kita repasta. Kita repasta itu CPU, kalau ada RAM yang tempel juga kita langsung repasta di situ ya. Yang jelas yang kita lihat ada posisi thermalnya ya. Kita ganti lalu kita kasih thermal baru ya. Kenapa mesti diganti dan dibersihkan yang lamanya? Karena performa thermal itu fungsinya kan buat menstabilkan suhu ya. Harapannya bisa mendinginkan lah istilah ininya ya, mendinginkan suhu si chipsetnya tadi ya, biar nggak sampai overheat dan nyebabin si prosesornya itu jadi lambat gitu-gitu ya. Nah, berapa lama jangka yang mesti dilakukan untuk repasta itu sendiri? Nah, kalau untuk prosesnya itu bisa dilakukan 6 bulan sampai 1 tahun ya, tergantung masa kalian pakai, maksudnya keseringan kalian pakai, terus gimana tingkat beratnya kerja si laptop itu mempengaruhi ya masa untuk kalian bisa tentukan kapan waktu yang pas untuk repasta laptop kalian. Kalau kalian buat gamers yang kalian lakukan setiap hari itu, kalian bisa lakukan 3 sampai 6 bulan sekali ya. Kenapa saya kasih saran seperti itu? Karena thermal pasta ini dia bakalan jadi ngebeku gitu teman-teman.
Kalau dia udah ngebeku sama kayak semen gitu dia teman-teman ya, itu performa dia buat mendinginkan si prosesor tadi dia udah nggak optimal. Jadi dia udah nggak bisa menyerap panas itu sama kayak dia waktu masih dia cair teman-teman. Nah ini lihat nih, ini parah banget ya, panas banget berarti ya si laptop ini ya. Ini kita angkat apa sih namanya, FiveSync ya, atau yang jelas heatsink lah, ini pendingin ya juga ya. Di sini kita lihat thermal pastanya udah mengeras banget teman-teman. Lalu di fan coolernya ini debunya itu kayak campuran apa ya, kayak debu-debu minyak gitu ya. Jadi dia lengket banget teman-teman ya. Ini kita sulit ngebersihkan ya. Ini kita bantuan dulu sama tisu dulu deh kita bersihkan. Jadi tool-tool yang mesti kalian siapin kalau kalian punya vakum yang mini itu yang buat bersihin keyboard, kalian bisa pakai itu. Lalu kalau kalian punya kuas, kalian bisa pakai itu juga kuasnya, tapi kalian agak sedikit dia apa sih namanya, dipotong ya ujungnya, biar dia bisa keras gitu teman-teman. Maksudnya permukaannya itu biar bisa apa sih, keras lah yang jelas ya. Jadi kita waktu nguasnya itu dia nggak letoy gitu ya kuasnya. Atau kalian juga bisa gunakan pasta gigi, bukan pasta gigi sih, sikat gigi teman-teman, itu bisa juga kalian gunakan. Atau kuas-kuas kecil deh kalian bisa gunakan. Nih saya pakainya sikat gigi teman-teman ya. Ini buat saya ngebersihin prosesornya nih. Nih saya mau gosok-gosok, ini kan udah keras nih thermal lamanya ya, jadi memang agak sulit ya. Nah tapi ada tipsnya ya, kalian jangan gosok terlalu kuat banget ya, nanti bisa ngerusak si ini ya prosesornya, khawatir aja ya. Jadi kalian perlakukan prosesnya ini, pembersihannya ini dengan hati-hati banget, pelan-pelan banget. Jangan kalian terburu-buru atau gerasa gerusu gitu ya teman-teman ya. Itu karena bakalan bisa khawatirnya aja merusak si prosesornya. Nih kita sambil pelan-pelan kita angkat thermal pasta yang udah mengering, udah membeku juga sih di atas prosesor ini. Nah ini kita pakai Crynote. Jadi ini adalah thermal pasta yang udah lengkap ya. Ada apanya langsung ya, ada semacam kayak tongkatnya gitu juga ya. Dia memang khusus dibuat sudah di packaging buat penggunaan ripasta ya. Ini bisa paling dipakai 1 atau 2 kali. Nanti saya bakalan cantumin juga ya di deskripsi video aja ya teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat nih, ini yang udah keras nih. Ini ngebeku banget nih, nggak bisa dihilangin nih teman-teman ya. Nih sulit ya. Nah, jadi kalau udah kita tambahin juga deh di sini biar tambah banyak banget nih. Nah, oke, ini kita pasang lagi heatsinknya sambil kita bersihin nih sisa-sisa debu dari fan coolernya juga banyak ya teman-teman ya. Ini mungkin saya rasa udah lama banget gak dibersihkan. Ini saya menggunakan peniup ya. Jadi ini fungsinya meniupkan angin, sama aja sih kalau pakai mulut juga bisa sih sebenarnya. Cuman kan khawatirnya kan ada air liur yang jatuh di mainboard kan. Itu kan nyebabin nanti short ya, khawatir aja. Jadi kita siapin memang peniup ya. Itu biasanya ada buat ngebersihin kamera juga pakai ini nih, buat pom peniup ini ya. Oke, ini kita pasang lagi heatsinknya. Nih, ada yang bilang FiveSync, ada yang bilang heatsink ya. Yang jelas dia fungsinya itu pendingin ya teman-teman ya. Nih, kita mau bersihkan fan coolernya kali ini ya. Nih, kita mau coba tiup. Aduh, nggak mampu nih kayaknya tiupnya nih. Jadi mesti kita brus aja nih. Sudah saya brus tadi pakai sikat gigi, lalu saya tiup. Dalamnya juga saya tiup. Bebas sih kalau kalian mau bersihkannya pakai apa aja bisa ya. Sikat gigi, pakai kuas, pakai vakum bisa juga, bebas kalian. Yang kalian punya di rumah apa, pakai itu aja.
yang tadi ya, kalau nggak kuas sikat gigi atau vakum ya, itu sih yang paling worth ya. Lalu ditiup pakai ya blower mini kalau saya tadi ya, pakai pom-pom itu ya. Nah, biar kenapa ditiup? Jadi yang bagian sisi dalam yang nggak bisa kita kuas itu ikut juga bersih teman-teman ya, harapannya ya teman-teman ya. Nah, ini kita pasang lagi bagian heatsinknya, kita baut. Nah, kalau sudah kita pasang lagi ini soket fan coolernya teman-teman ya. Ini kebetulan laptop yang kita bongkar ini ada 2 fan coolernya, double ya. Ada juga yang single, macam-macam sih, beda-beda laptop ya. Kalau yang biasanya gaming sih biasanya sih memang ada 2. Karena ini juga memang laptopnya Ryzen 5 diperuntukkan juga buat gaming, ya memang dikasih dari sananya 2 ya fan coolernya, buat menunjang, menstabilkan suhu ya, mengeluarkan meniupkan hawa dingin ya ke dalam ini tadi prosesornya ya, biar nggak apa sih namanya overhead. Nah gitu ya teman-teman. Oke, ini kita pasang lagi. Kita pasang fan coolernya. Fan cooler itu kipas ya teman-teman ya. Jadi kipas pendingin ya. Harapannya bisa mendinginkan si prosesor sehingga nggak terjadi overhead ataupun ya overhead yang nyebabin performanya jadi nggak optimal ya. Performa si laptop itu sendiri jadi nggak optimal. Apakah penting ya ripasta ini? Menurut saya sih penting teman-teman, karena kalau CPU atau prosesor itu over panasnya, dia nggak bisa dengan cepat menstabilkan si panas itu tadi. Itu berbahaya juga sih, bisa membuat performanya nggak top banget, atau dia bisa patah-patah, bisa jadi sedikit nge-lag mungkin gitu ya, nggak top performa. Bisa juga jadi overhead, jadi mati total, bisa banyak sih ya kemungkinan yang bisa terjadi dari errornya si prosesor itu ya teman, karena akibat panas yang berlebih. Nah di sini memang udah digunakan di hampir semua perangkat elektronik, laptop ataupun handphone itu hampir rata-rata di bagian CPU, di bagian prosesor, di bagian RAM, di bagian apalagi ya, di bagian-bagian yang krusial, bagian-bagian dapur pacu itu kebanyakan, hampir rata-rata sih, bukan kebanyakan lagi ya, hampir rata-rata yang saya temuin itu memang mereka gunakan teknologi thermal pasta. Ada juga yang thermal block ya teman-teman ya. Jadi thermal block itu yang tadi kita nggak ngebahas lagi ya. Jadi dia semacam apa ya bahasanya ya, jelly apa ya, thermal gel ya, bisa disebut juga ya thermal gel. Jadi dia itu kalau kalian tahu bye bye fever punya anak-anak yang buat demam, nah hampir menyerupai itu sih kalau cara kerjanya ya teman-teman ya. Jadi dia bisa tahan berapa lama gitu dengan top performanya menyerap panas. Nanti dia bakalan nggak perform lagi ya. Mesti diganti teman-teman. Sama aja kayak yang thermal pasta ya. Oke, ini kita baut lagi fan coolernya teman-teman ya. Nah, ini kita pasang lagi posisinya biar asik lagi, tetap aman dan kondusif ya. Seperti sebelum kita apa-apain tadi ya, sebelum kita bongkar, sebelum kita recleaning ya, jangan sampai kita nyebabin si laptop ini error ya, atau ada yang tertinggal, atau ada yang bagian yang lupa kita pasang ya. Nah, jadi kalian bongkar, kalau kalian belum pernah melakukannya atau memperbaikinya, saya kasih saran kalian jangan ganggu bagian yang bukan termasuk ingin kalian proses ya. Semisal kalian ini kan mau ripasta dan cleaning ya, kalian nggak usah perlu bongkar-bongkar
fleksibel LCD atau baterai itu opsional sih kalau pas kebutuhan aja. Kenapa? Karena semakin banyak yang kalian sentuh atau yang kalian proses atau yang kalian cek itu memungkinkan, kalau buat teman-teman yang masih awam itu memungkinkan banget kalian bisa nyebabin error ya pada perangkat yang kalian bongkar itu ya. Jadi kalau kalian masih awam, masih belum pernah melakukannya, atau ya masih perdana mau melakukannya cleaning atau ripasta, itu kalian ingat ya pesan saya, kalian bongkar yang menurut kalian memang harus dibongkar aja. Oke, ini udah, kita sambil bersihin juga nih, bagian covernya juga kotor, banyak banget debunya. Ini kita bersihkan pakai tisu yang biasa aja teman-teman ya. Nah kalau sudah, tinggal kita tutup aja ya. Ini kita bros juga nih pakai sikat gigi ya, biar tambah bersih banget ya. Jadi udara yang keambil juga mantep, nggak nggak nyebabin kotor lagi ya. Nah ini udah, tinggal kita tutup aja. Nah ini ditekan-tekan aja teman-teman, sama kayak kita waktu ngebuka. Kalian rasain aja, diraba-raba posisi nekennya di sebelah mana gitu ya maksudnya. Nah ini seperti ini udah nih, tinggal kita coba nyalain, gimana, nyala nggak. Jangan sebelum kita bongkar nyala. Setelah kita bongkar jadi nggak nyala, itu aneh banget ya teman-teman ya. Itu tadi saya udah kasih kalian tips dan trik ya, jangan langsung kalian coba-coba bongkar aja yang ininya, buka aja yang itunya. Kalau kalian inget sih nggak apa-apa, cuman kalau kalian lupa itu khawatirnya nyebabin ya mungkin kerusakan baru atau problem baru ya. Jadi saya juga nggak tahu sih, saya cuman kasih kalian masukan aja. Kalau kalian baru perdana proses atau kalian ya baru mau coba-coba ya, ingat aja kalian bisa ikutin batasannya, itu adalah yang saya lakukan di video ini ya. Kalian jangan sampai improv sendiri atau kalian tambah-tambahin sendiri prosesnya, karena itu mungkin aja bakalan bisa jadi pemicu kerusakan yang lainnya teman-teman. Apalagi kalau kalian masih awam banget, belum pernah bongkar, belum pernah lihat, belum pernah tahu, itu bahaya banget sih. Oke, ini udah, kita baut aja, nanti kita tinggal cobain gimana nih kalau nyalanya normal atau enggak ya. Oke, buat teman-teman yang masih terus nonton, saya mohon banget nih kalian bisa berikan channel ini super thanks atau berlangganan. Buat teman-teman yang ngerasa kebantu dengan video-video tutorial dari Hafiz Service at Belajar Bongkar, kalian gak ada salahnya kasih super thanks teman-teman, atau kalian ya subscribe, like, komen, dan share. Berlangganan juga jangan lupa ya teman-teman ya, karena itu penting banget. Jadi kalian bisa dapat update paling baru video-video tutorial yang kita buat. Oke teman-teman, nih kita mau finishing lagi, tinggal kita coba nyalain aja teman-teman ya. Oke, nah seperti ini, kita tunggu. Nih ada kotor lagi, bagian atasnya kotor banget juga, kita bersihkan dulu ya. Oke teman-teman ya, ini kita mau coba nyalain di sini. Kita sambil charger aja ya kali ya, biar dia mau nyala ya. Oke, tinggal kita tunggu aja hasilnya gimana. Sabar aja ya, memang kemarin saya tunggu agak bete juga ya, agak lama ya dia masuk menunya ya teman-teman ya. Nih, ini laptopnya katanya buat main game, jadi ya memang jadi bikin agak lemot sedikit ya. Oke teman-teman,
Ini tinggal kita tunggu nyalanya aja ya. Buat teman-teman yang masih terus nonton, terima kasih banyak. Kalian juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Bagikan video-video tutorial saya ke WhatsApp grup kalian, boleh ke grup-grup Facebook kalian juga boleh, sehingga jadi amal jariah juga buat kalian yang menyebarkan. Jadi kalian juga dapat pahala paling enggak ya. Biar ilmunya yang bermanfaat itu tersebar luas ke teman-teman yang lain yang mungkin butuh juga mencari solusi gimana cara ripasta, gimana cara ngebuka fan cooler, gimana cara ngebuka heatsink. Nah itu mungkin bisa jadi pertimbangan kalian juga ya teman-teman. Oke, ini udah nyala ya. Oke, udah nyala, tinggal kita tungguin aja nih masuk ke menu utamanya. Oke ya teman-teman ya. Nih masih loading, kalian mesti sabar. Kalian mesti nungguin prosesnya ya, karena ini baru nyala. Nah udah nih teman-teman. Oke ya udah ya. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton nih sampai durasi ini. Terima kasih banyak. Kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya ke WhatsApp grup kalian, ke grup-grup Facebook kalian, bebas aja ya. Oke. Makasih yang udah nonton. Bye bye. See you next video. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Subscribe, like, comment, share. Hafiz Service at Belajar Bongkar.